sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Oke. Aku udah dijadiin co-host ya, Kak? Ya udah. Iya, sudah. Ya, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke. Good evening all. How are you today? Semuanya sehat-sehat aja kan ya? Ini ada siapa aja nih? Kita lihat ada Davina. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Zamira, Maika, Mailandri, Mikael, terus siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Udah ya, itu aja kayaknya. Nah, today kalian udah ada info UTS kalian PTS di tempat kalian kapan tuh? Putus-putus suaranya. Halo? Oh, putus-putus, ya ampun. Sinyalnya. Suara aku sekarang jelas nggak? Putus-putus dikit, Kak. Dikit. Bentar. Harus mengubah posisi kayak gimana lagi ya? Sekarang suara aku masih putus-putus atau gimana? Masih Jelas nggak, guys? Masih sedikit. Halo guys, suara aku kedengeran jelas? Kayak robot. Putus-putus, Kak. Oh, masih. Sekarang masih putus atau Masih, enggak? Kak. Masih, Kak. Kayak robot. Sekarang guys, gimana suara aku udah kedengeran jelas? Halo, halo? Jadi kalian udah dapat info UTS-nya di tempat kalian kapan? Belum, Kak. Oh, belum. Belum. Oke, jadi hari ini kita sebenarnya mau persiapan latihan soal buat soal-soal UTS aja ya. Jadi nggak jauh-jauh dari materi yang udah kita bahas kemarin. Yaitu
kita kemarin udah belajar apa aja sih? Ada tentang ini ya, procedure text, terus ada apa lagi ya? Banyak lah nanti yang latihan soalnya nggak jauh-jauh dari materi yang udah kita bahas kemarin. Udah siap semuanya untuk buat kita bahas soal? Siap, Siap, Kak. Kak. Siap ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas tanyain aja. Kalau kurang paham juga tanyain aja, nggak usah malu-malu. Karena di sini kita ya belajar semuanya, ya, diskusi. Kalau ada salah-salah ya maklum aja, kita masih belajar. Ntar aku slideshow dulu. Layar aku udah kelihatan? Halo guys, udah kelihatan Kak. guys? Kelihatan, Oke. Kak. Oke, aku was-was aja sinyalnya hilang lagi. Bentar. Oke, ini ada tentang teks apa ini? Disebut teks apa ini? Prosedur. Oke, procedure ya. Procedure. Kalau bahasa Indonesia benar prosedur, tapi kalau bahasa Inggris procedure text. Nah, di sini ada, ini namanya apa nih? Bagian dari apa? Kan ada bagian-bagiannya tuh kemarin di procedure text. Nah, ini disebut apa? Tika kebab. Berarti ini yang kita sebut sebagai aim atau goal. Nah, ini ingredients atau yang biasa kita sebut dengan material. Bukan material bahan bangunan ya. Kecuali kalau mau tata cara membangun rumah gitu kan ya, membuat fondasi baru material bahan bangunan. Di sini terus ada step atau langkah-langkahnya. Nah, di sini ada soal. Nah, kalau ada soal teks seperti ini, kalian nggak perlu pusing-pusing baca teksnya dulu ya. Baca satu persatu nggak perlu, tapi kalian langsung menuju soalnya gitu ya. Karena apa? Ya kalian kalau baca teksnya, kalian membuang-buang waktu kalian gitu loh. Karena yang kita butuh kerjakan apa? Soal kan. Jadi kita berfokus sama soalnya. Nanti baru kita melihat nih apa yang ditanyain, kita cari gitu di teksnya. Jadi nggak baca bolak-balik kayak gitu. Bisa ya semuanya ya. Jadi dibiasakan kalian untuk ngerjain soal itu ya langsung ke ini soalnya gitu. Bahasa Inggris ya maksud saya yang teks bacaan. Oke, suara aku masih jelas ya? Masih, Kak. Oke, makasih. Nah, ini ya, question number 1. What does the writer write the text for? Nah, berarti apa gitu ya, tujuan ya, apa yang dipengenin gitu ya, ditulis sama penulis ini tuh buat apa gitu. Teksnya ini sebenarnya tujuannya buat apa gitu kan ya. Kan text for ya, tujuannya buat apa gitu kan ya. Yang A, to inform how to serve a salad. Untuk menginformasikan bagaimana cara membuat salad. Jawabannya berarti benar atau salah dari judulnya aja? Salah. Salah ya. Yang B, to explain how to make salad. Benar atau salah? Salah. Nah, Salah. yang C, to tell how to make tika kebab. Benar atau salah? Benar, Kak. Oke, benar. Nah, kalau kalian ragu misalnya D kira-kira benar atau salah, cek aja. To discuss how to make cubes of lamb. Untuk mendiskusikan bagaimana membuat lamb itu ini ya. Lamb itu daging ini ya, daging domba. Lamb itu daging domba. Daging domba. Kan kebab kan dari daging kambing atau domba ya setahu aku. Nah, jadi bukan ya sebenarnya cubes of lamb ini bagian dari bahan-bahan untuk membuat kebab. Jadi tujuannya yang benar A, B, C, or D. Halo, can you hear me? Tadi suaranya hilang, Kak. Oh, hilang suaranya. Jadi jawabannya apa yang benar? A, B, C, or D? C.
Yang C ya. Jelas semuanya, bisa dipahami? Bisa, Kak. Tes suaraku kedengeran? Kedengeran. Jelas ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak ya. Aku lanjut kalau gitu ya. Number 2, how many ingredients are needed to make tikka kebab? Berapa banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kebab tikka? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak? 5. 5. Berarti jawabannya A, B, C, or D? C. C ya. Oke. Ada pertanyaan, bisa dipahami ya semuanya? Oke. Tes suaraku masih jelas ya? Masih. Oke, aku lanjutin kalau gitu. Number 3, what does the word them in step 2 refer to? Jadi apa yang dimaksud dari kata them? Them itu apa sih artinya? Mereka, tapi merekanya sebagai objek ya, bukan sebagai subjek. Kalau sebagai subjek dia jadinya they, tapi di sini them sebagai objek. In step 2, di langkah kedua, itu maksudnya apa sih? Berarti kita lihat step 2 langsung ya. Jadi ada kata kuncinya di soal tadi itu step 2. Nah, put, jadi kita nggak perlu baca semuanya dulu. Put cubes of lamb, ambil potongan dari daging domba. Squares of green peppers. Nah, ini kotak-kotak ya. Pokoknya potongan kotak dari potongan dadu ya, lebih tepatnya. Dari green pepper tuh kalau nggak salah itu ini loh, paprika hijau loh, paprika hijau gitu kan. And onion squares on bamboo squares. Nah, sama ini potongan dadu juga dari onion, daun, kok daun, bawang ini ya, bawang merah atau bawang bombay gitu kan ya. Nah, and marinasi mereka in tikka seasoning. Berarti mereka di sini mengacu ke siapa sih? Mengacu ke bahan-bahan yang di ini yang dimarinasi itu apa aja tadi? Oh, ternyata dagingnya, terus ini ya paprika sama apa sih ini? Bawang bombay. Berarti yang mana? A, B, C, or D lebih tepatnya? Halo? Ya, yang di betul. Nggak cuma cube of lamb dan onion aja, tapi ada square of green pepper juga ikut kita marinasi gitu. Nah, kalau yang suka ini ya main game cooking cuisine pasti tahu cara-cara bikinnya ya. Nah, ini berarti dia kita tandai. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, oke. Nah, kita berarti sekarang move on dari teks yang tadi. Jadi nggak terlalu penting ya kita baca semuanya, tapi kita langsung menuju ke soalnya gitu, biar kalian nggak membuang waktu. Nah, next number 4. Ini kita the best arrangement of the word to be a good sentence is. Jadi susunan kata yang paling tepat untuk menjadi kalimat yang baik itu yang mana tuh? Nah, waduh, oke. Oh, ini the man tuh satu ya maksudnya. The man ini satu. The, dua, tiga, empat. Nah, di sini 5, 6, 7, 8, 9. Nah, urutannya semuanya diawali dengan satu ya. Nah, kalau dengan dua misalnya, the man, bisa aja sih, tapi apa dulu ya? The man is hungry. 3 noodles of bowls ordering. Nah, berarti kira-kira gimana nih? Kalau 1, 2, the man, 1, 2, 3, 4. The man is hungry. Bisa nih ya.
Nah, tapi ke-9, ordering. Kira-kira nyambung nggak? Harusnya setelah ini ya, kan kalian belajar tipe-tipe kalimat ya, itu selalu diawali dengan subjek, terus verb, plus verb, terus objek atau complement ya. Nah, verb itu ada dua. Ada yang namanya verb auxiliary, ada yang namanya verb ordinary. Ordinary verb ya nanti. Nah, verb auxiliary ini, verb ini sebenarnya tergantung dengan apa? Tenses. Apa tenses yang dipakai? Simple present tense, simple past tense, simple future, simple present continuous, macam-macam. Nah, tapi ada dia itu tipe kalimatnya yang dipakai auxiliary ini pakainya misalnya am, is, are, ya, atau was, were. Kalau am, is, are biasanya dipakai di tipe kalimat yang sekarang ya. Tipe kalimatnya sekarang. Nah, was, were. Nah, kalau ordinary ini biasanya dipakai kayak put, cut, atau read, write, dan sebagainya. Jadi ini biasanya ada imbuhannya nih. Kayak misalnya di sini ada namanya, ini ada namanya siapa ya? Davina, misalnya. Davina is diligent. Nah, Davina is good student. Nah, misalnya aku buat ini. Davina is a good student. Nah, berarti di sini ada subjek, di sini ada is. Nah, is ini kan di sini verb auxiliary ya. Is, are. Nah, ini selalu ditambahi dengan objek atau complement yang biasa kita singkat dengan ana. A-N-A. Ana itu apa aja? Adverb, ada noun, sama adjective. Adjective. Maaf ya kalau ada suara-suara lain. Nah, di sini adverb. Adverb ini keterangan ya. Jadi bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana. Nah, jadi adverb di sini terbagi jadi lagi 3 nih. Ada adverb of place, ada adverb of time, dan ada adverb of manner. Cara ya. Nah, noun ini kata benda. Nah, adjective di sini kata sifat. Nah, ini berarti kata sifat. Nah, kayak gini nih. Davina is a good student. Nah, Davina adalah murid yang baik ya. Nah, berarti di sini kan ada a good student ya. Ini sebuah kata benda. Noun phrase ya. Di sini noun phrase. Jadi ada frase benda ya kan. Nah, berarti kita lihat nih, kalau kita ke kalimat yang ini tadi, kita balik ke soal ya. Nah, the man is hungry. Bisa nih, prianya, seorang pria itu lapar kan ya. Nah, tapi nggak cocok nih sama ordering. Jadi habis auxiliary gitu kan, ketemu kata sifat, tapi balik lagi ke verb. Nggak bisa, berarti jawabannya yang A itu salah. Berarti
antara B, C, or D. Nah, semuanya dilanjutin dengan yang sama nih. 1, 4, 2, 3, 9. Semuanya sama. Berarti kita susun nih. The man, sorry, bukan the man ya, berarti ya, the hungry ya. Oh, the hungry man berarti. The hungry man berarti pria lapar ya kan, seorang pria yang lapar. The hungry man. Kedua nih ya kan, benar, the hungry man is ya kan, ke verb auxiliary-nya is ke-9 nih, ordering. Nah, berarti sedang memesan. Ordering. Nah, 9 ke 5. 3 noodles. Berarti 3 noodles. Nah, 9, 5 ya kan. Terus, nah ini nih, habis 5 antara 6, 7, atau 8 nih. 6, nah 3, 3 ya, benar ya, berarti 3, tapi salah ya kalau 3 noodles. Nah, apakah 3 noodles, 3 mie? Berarti yang benar harusnya apa? 3 bowls of noodle. Nah, benar. Oke. Kita buat yang paling cocok ya. Kan aneh, 3 mie gitu kan. Kalian emang bisa ngitungin mie per ini ya. Aneh. Nah, berarti 3 bowls. 3 bowls of noodles. Nah, kita lihat berarti ini tadi 1, 4, 2, 3, 9, 5. Bowls itu berarti 8 dulu ya. 8 of 7, terus 6. Berarti jawabannya A, B, C, or D? D. D. Oke. Good job. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any question? Enggak, Kak. No. Ada ya? Oke, good job. Ada yang mau ditulis dulu? Halo? Can you hear me? Yes, yang mau apa Kak tadi? Ada yang mau ditanyain? Dari saya sendiri enggak. Oh, enggak. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut nih ya. Bisa dilanjut ya, guys? Atau tahan dulu? Bisa Kak. Oke. Bisa Kak. Lanjut. Next. Nah, seperti biasa, tak usah baca soalnya, kita langsung ke, nggak usah baca teksnya, kita ke soal. What does the manual tell you? Nah, maksudnya manual di sini itu kayak prosedur ya, sama aja. Kayak manual buku manual ya, atau buku ya cara mengoperasikan gitu ya. Nah, di sini soalnya what does the manual tell you? How to grind? Nah, apakah cara untuk menggiling? Bukan. Bukan ya. Menggiling nggak harus pakai blender ya. Menggiling bisa pakai slab gitu kan. Next, how to use blender? Benar atau salah? Benar. Benar. Kalau ragu kalian cek yang jawaban C. How to make a use a refrigerator. Nah, bagaimana membuat penggunaan kulkas? Berarti salah ya? Jelas salah ini. How to operate a mixer? Bagaimana mengoperasikan mixer? Benar atau salah? Salah. Salah. Jadi yang paling tepat memang yang B. How to use blender. Next, number 6. What do we press when we want a very smooth result? Nah, what do we press? Nah, apa yang kita tekan gitu kan ya? Ketika kita ingin menghasilkan ini ya, hasil yang sangat lembut. Apa tuh yang dipencet gitu kan, yang dipencet di situ. Nah, berarti kata kuncinya apa nih Kak? Press dan
very smooth result, ya kan? Nah, berarti kita lihat per barisnya. Make sure the switch is off. Nggak ada kan ya kata kunci itu. Please ingredients blend. Nah, nggak ada kan ya di sini. Put the lid on. Place the container on the motor housing. Bukan juga kan ya. Plug in the cable. Nah, ini. Select one of two speed buttons is required. Use pull switch for precision blending. When adding ingredients or seasoning, remove the small lid for adding things in the middle of the blender lid. Nah, after grinding, press the switch off. Nah, kalau nih, kira-kira nih yang mana nih? Antara off switch. Nah, ini tombol suruh matiin. Kita mau menghasilkan ini ya, hasil yang lebih halus. Tapi kok blendernya dimatiin? Kira-kira jawaban yang A benar atau salah? Salah, Kak. Salah, jelas ya. On switch, tombol nyalain. Tapi kan nyalain tuh bisa hasilnya yang agak kasar, atau agak lembut, atau sangat lembut. Berarti yang B benar atau salah? Salah, Kak. Salah ya. Yang C, one switch, tombol pertama. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Kita benar ya di kalimat yang ini, select one of two switch buttons as required. Jadi sebenarnya ada dua tombol tuh di situ. Nah, kita bisa milih salah satu. Nah, use pulse. Nah, gunakan tombol pulse for precision blending. Precision tuh yang pokoknya halus gitu ya. Sangat precision tuh, presisi tuh pokoknya tepat, halus gitu lah ya. Pokoknya hasil sempurna gitu ya. Nah, when adding ingredients or seasonings, remove the small lid for adding. Nah, berarti kan apa tombol apa sebenarnya yang dipakai buat blenderan yang halus? Tombol full switch. Oke. Itu ya. Jadi sebenarnya untuk bahasa Inggris tuh kalian nggak harus tahu artinya satu persatu, tapi kalian cukup tahu maksud dari soal dan teksnya itu apa. Kalian bisa menghubungkan dari soal ke teksnya gitu. Oke, bisa dipahami untuk nomor 6? Bisa, Kak. Bisa. Oke, number 7. How many speed buttons are there? Berapa banyak tombol kecepatan di sana? Udah disebut nih. Select one of two. Pilih satu dari dua. Berarti ada berapa banyak tombolnya itu sebenarnya? Dua. Oke. Gampang ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke, aku lanjut ya. Number 8. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teksnya? Untuk menggambarkan sesuatu. Bentar ya. Benar atau salah untuk menggambarkan? Describe itu menggambarkan ya? Tidak, Kak. Salah. Menggambarkan atau menjabarkan ya. To instruct, menginstruksikan. Menginstruksikan. Tahan dulu ya. Kalau yang A jelas salah ya. Bukan. Bukan teks deskripsi, bukan. Nah, to narrate a story, untuk menarasikan sebuah cerita. Benar atau salah? Salah. Narasi, jelas salah ya. Nah, yang di to argue on something, untuk berargumen, memberikan alasan. Memberikan alasan. Benar atau salah untuk memberikan alasan? Berarti Salah. Nah, salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. B, benar. Instruksi itu kayak perintah-perintah ya, langkah-langkah. Langkah-langkah. Oke. Next, do you always have to add water? Nah, apakah kamu harus selalu menambahkan air? Di sini ya, kita lihat. When adding ingredients or seasoning, oh nggak ada ya, nggak ada tambah. Oh ini ada
kata kuncinya kita lihat, sorry. Kita jangan lupa untuk mencari kata kuncinya. Add water. Nah, kita lihat di sini. Ada kata water di langkah kedua. Place ingredients into the blender container. Add some water if needed. Nah, kalau cuman dibutuhin aja, ya kan? If needed, jika dibutuhkan. Berarti jawabannya of course. Of course itu kan berarti setuju nih kalau selalu ya. Of course ini setuju kalau selalu. Berarti selalu nambahin air nggak sih sebenarnya? Enggak. Enggak ya, berarti bukan. Yes, ini juga kayak setuju ya, harus nambahin air, berarti juga bukan. Certainly ini juga setuju, bukan juga, berarti jawabannya yang B. No. no. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, aku lanjut ke number 10. Use pull switch for precision blending. The word which is not the synonym of the underlined word except. Nah, underline tuh mana? Yang ini ya. Kayaknya yang di underline tuh sebenarnya precision sih ya kayaknya. Precision. Nah, ini nih. Kata yang kita garis bawah ini sebenarnya precision ya. Itu sinonimnya apa nih? Kecuali berarti sebenarnya yang bukan sinonimnya. Precision itu yang baik ya. Pokoknya yang paling halus itu kan baik ya. Berarti benar. Well itu juga baik ya kan. Nah, kita lihat chunks, kita nggak tahu nih artinya, tapi excellent itu juga baik. Berarti jawabannya yang mana nih? C. C. Jadi nggak perlu kalian tahu artinya. Nah, tapi kita coba cek ke kamus ya. Nanti kalau ujian ya nggak bisa kalian buka kamus ya. Tapi kalau masih belajar ya nggak apa-apa. Tuh. Kita lihat di kamus. Chunks itu artinya apa tuh? Bentar ya. Potongan. Potongan ya. Berarti jelas bukan ya. Potongan. Nah, sedangkan precision itu artinya baik, bagus, kayak gitu. Jadi nggak kan nggak tahu nih artinya apa, tapi kalian bisa jawab gitu kan. Dengan lihat apa? Oh, dibandingin sama pilihan jawaban yang lain. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, aku lanjut kalau gitu. Number 11. What do we do when we want to add something in the blender? Nah, apa yang kita lakukan kalau ketika kita ingin menambahkan sesuatu di blender? Nah, berarti add something ya. Add something berarti di sini. Berarti kita cari kata kuncinya add something. Ada kata add aja. Ke blender tapi ya. Kata add ke blender. Nah, ini add some water. Tapi ada yang dibuka tuh sebenarnya kan. Nah, apa tuh? Oh, di sini ada nih kata add gitu ya. Kita lihat. Nah, remove adding things in the middle of the blender lid gitu kan ya. Remove the small lid gitu kan. When adding ingredients or seasoning, berarti kalau ada yang mau ditambahin gitu kan ya. Remove the small lid for adding things in the middle of the blender lid, ya kan? Berarti apa nih? A, B, C, or D? Remove itu pindahkan ya. Nah, pindahkan. Lid itu tutup. Lid ini artinya tutup. Tutup. Jadi bisa ngebayangin ya, kalian pernah lah pakai blender ya kan? Kalau misalnya kalian lagi ngeblender sesuatu, terus ada yang mau ditambahin ke dalamnya, ada tutup kecil yang bisa dibuka kan ya? Iya nggak sih? Iya. Halo? Iya kan? Nah, berarti remove di sini itu selain pindahkan, berarti artinya apa sih sebenarnya? Persamaannya? Kalau yang dari D deh, place the container on the motor housing. Letakkan kontainer ke ini ya, mesin motornya, maksudnya ke mesinnya. Benar atau salah yang di? Salah. Salah ya. Nggak ada yang mendekati dengan ini kata kunci yang ada di teks. Yang di plug in the cable, colokin kabelnya gitu kan. Benar atau salah?
Mau Salah. nambahin sesuatu kok malah nyolokin kabel. Salah ya. Yang C, open the small closure in the lid. Nah, ini ya, buka, ini ya, kayak closure tuh apa ya? Kita carilah ya. Google Translate. Oke. Closure. Tutup. Tutup ya. Oke, closure. Tutup juga. Nah, berarti kita suruh membuka tutup kecil di tutupnya gitu kan ya. Nah, yang A ini suruh buka semua tutupnya. Berarti yang paling tepat yang mana sebenarnya? B. Oke, benar yang di. Karena kalau kita buka semuanya yang ada nanti apa ya? Bisa ngebayangin ya kalau blender kalian nyala ada isinya terus kalian buka semua tutupnya. Apa yang terjadi? Tumpah-tumpah ya. Jadi cukup dibuka yang kan ada blender kan ada tutup kecilnya. Yang dibuka yang kecilnya ini aja gitu loh. Tuh. Ada nanti isinya ini meluap-luap gitu kan ya, tumpah. Nah, oke, bisa dipahami yang nomor 11? Bisa, Kak. Bisa, oke. Number 12. What do we plug the cable in? Nah, kapan kita itu nyolokin kabel? Bahasa ininya gitu aja ya. Nah, berarti kata kuncinya apa sih? Plug the cable in. Kapan gitu kan ya. Kita lihat plug the cable. Nah, ada nih kata kuncinya. Guys. Tes. Halo? Halo Bandung? Ya, halo. Masih jelas ya suara aku? Masih, Kak. Oke. Nah, ini ada kata kuncinya kita ketemu nih. Plug in the cable. Ini ya sebenarnya. Berarti tapi Kak nggak ada tuh yang satu kalimat sama si langkah yang ini. Kita lihat aja kalimat sebelum dan sesudahnya gitu ya. Kita lihat before placing the container on the motor housing. Sebelum meletakkan kontainer di mesinnya gitu kan ya. Sebelum berarti ada di sini ya kan? Apakah ada di sini kata-kata motor housing? Ada, tapi harusnya sebelum. Ada, tapi harusnya after ya. Harusnya di sini bukan before ya, tapi after. Harusnya di sini after gitu kan ya, di kalimat yang ini. Berarti yang A benar atau salah? Salah. Salah gitu. Salah letaknya. Yang B, before putting the lid on gitu kan ya. Sebelum meletakkan tutupnya. Sebelum meletakkan tutup. Nah, berarti ada di sini juga nih. Apakah ada meletakkan tutup di sini? Yang ada tutup emang dibahas di sini. Cuman ngebuka tutup kecil pas mau nambahin apa? Ini ya, pas mau nambahin bahan tertentu. Tapi dibuka tutupnya, bukan diletakin berarti ditutup gitu ya. Ada Berarti diletakin, jawaban Kak. Tapi 2 step sebelumnya. kejauhan kan ya? Ya sih, kejauhan kan? Iya. Iya, berarti yang B benar atau salah? Salah. Salah. Dan harusnya di sini katanya bukan before, tapi after kalau mau juga. Yang C, after placing the container on the motor housing. After berarti setelah. Halo? Iya, halo. Benar atau salah? Benar. Yang C? Benar. Benar. Oke, jadi letaknya pas nih. Jadi ini ya, setelah dia itu naruh kontainer di mesinnya, maksudnya di mesin yang harusnya putar itu, kontainer itu berarti wadahnya itu ya kan, ke mesinnya, baru tuh kabelnya dicolokin.
Apa yang terjadi kalau kontainernya belum dicolok, kontainernya belum ditaruh di mesinnya, tapi kabelnya udah dicolok? Apa yang terjadi? Kebayang nggak? Kalian, ini kan kayak mesinnya itu ya, yang muter-muter itu, ya kan? Ini kabelnya, gitu kan? Nah, tapi kontainernya ini belum kalian taruh ke sini, udah kalian colokin, apa yang terjadi nih? Nggak mungkin ya. Jadi kita taruh dulu kontainernya gitu kan ya ke mesinnya, baru kita colokin. Berarti benar. Kapan kita itu meletakkan mencolokkan kabel gitu kan ya? Setelah meletakkan kontainer ke mesin. Gitu. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Oke. Ada yang mau ditulis atau lanjut? Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Next, number 13. The following are the synonyms of lead, except, nah, di bawah ini sinonim dari lead. Lead itu sebenarnya apa sih? Tutup kan ya? Iya. Tutup. Tutup. Nah, kecuali apa? Berarti yang bukan sinonimnya. Cover itu juga tutup ya. Cover itu kan sampul atau tutup, bisa ya. Top itu atasan atau bisa, kalau di atas itu berarti sebenarnya bisa menutupi ya, gitu ya. Iya nggak sih? Kalau bahasa itu bisa pakai logika ya. Jadi top kan di atas berarti bisa menutupi juga, berarti bisa tuh, gitu kan? Nah, cap, close itu tutup juga sebenarnya. Cap itu artinya apa coba? Cap. Kita lihat. Cap itu topi, tutup juga bisa tapi. Nah, tapi kalau close di sini itu artinya menutup. Menutup. Atau tutup yang dia itu verb ya, kata kerja. Nah, sedangkan lead di sini itu kata Benda. kata benda. Kita lihat juga di top ya, kita pastiin lagi kalau gitu, biar nggak salah. Top. Top tuh atas, tutup juga bisa. Nah, top itu juga bisa atas, bisa tutup juga. Berarti cap ini juga tutup ya. Cap ini juga tutup. Ini juga bisa sinonim. Jadi yang bukan sinonimnya tuh yang mana? Yang Si. si, betul sekali. Karena di sini tuh dimintanya dalam bentuk kata benda, tapi di sini close-nya itu kata kerja. Kalau mau di sini harusnya itu closure, ya kayak tadi closure. Tuh, bukan cuman close. Kalau close itu kata kerja, kalau closure baru tuh kata benda. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, aku lanjut kalau gitu. Sebentar ya. Number 14. What do you think of my new tie-dye shirt? Nah, ini beda teks lagi ya. Apa yang kamu pikirkan tentang ini ya, gitu kan ya. Nah, pokoknya tata ya ngelihat tutorial gitu kan ya. Ada yang namanya DIY, cara membuat sesuatu gitu ya. Nah, ini nanya pendapat si Hereka nih. Terus si Retno jawab bla bla bla. Do you make it on your own? Apakah kamu membuatnya sendiri gitu kan? Yes, I did gitu kan ya. Nah, berarti kira-kira kalau ditanyain gitu kan ya, pendapat nih, I doubt it. Aku ragu. Nah, ditanyain pendapat tentang dasinya, kok dia malah jawab ragu? Berarti harusnya jawaban benar atau salah ini yang A? Salah. Salah ya? Yang B, can you show me how to make tie-dye shirt? Tapi nggak jawab, langsung nanya terus gitu. Berarti benar atau salah kira-kira? Salah.
Salah ya. Ya, C, certainly. Tentu. Loh, ditanyain pendapat kok tentu ya. Maksudnya harusnya gimana gitu, menilai dasinya tuh dinilai gimana gitu. Kok malah certainly? Berarti jawabannya benar atau salah yang C? Salah. Salah. Salah, berarti jawabannya yang D. D. Wow, it's great. Berarti kalau ditanya pendapat ya puji dong gitu kan ya. Gitu. Did you make it on your own? Apakah kamu membuatnya sendiri gitu kan? Baru nanya. Seenggaknya puji dulu gitu kan. Itu bentuk dari kesopanan ya. Kalau tanyain pendapat gimana penampilanku hari ini gitu kan. Ih jelek banget. Gitu kan rasanya nggak enak sih. Ya sih kalau kalian misalnya nih udah dandan rapi-rapi usaha dandan rapi-rapi gitu kan ya. Terus nanya nih pendapat kalian ke adik atau abang atau kakak atau orang tua kalian gitu kan ya. Terus ih jelek banget gitu kan. Rasanya rada-rada nggak enak ya nggak sih? Seenggaknya udah bagus sih, cuman agak kurang ini gitu kan ya. Jadi secara norma kesopanan ya puji dulu gitu kan atau ya pokoknya puji dulu baru dinilai apa gitu kan kurang apa atau tanya gitu kan boleh seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, next number 15 Ratu. Ini percakapan antara Ratu sama Ketut gitu kan ya. Jangan salah bacanya yang ini ya. Jangan salah bacanya ya. Oke. Um, let's let's ask everyone in our class to help clean the beach. Nah, ayo gitu kan ajak gitu ya teman-teman kita di kelas untuk membantu membersihkan pantai gitu kan ya. Nah, si Ketut jawab bla 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 that they are willing to. Not everyone cares for our nature. Nah, kalian kalau masih bingung di kalimat ini, lihat kalimat sesudahnya. Tidak semua orang peduli dengan lingkungan kita. Nah, terus Ratu jawab, yeah, but it's not worth trying. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Nah, berarti sebenarnya Ketut ini kira-kira yakin atau ragu ketika diajak Ratu ini? I don't. Nah, ragu ya, berarti sebenarnya I doubt ya, aku ragu bahwa mereka mau gitu kan ya. Nah, kalau doang nggak cocok. Sebenarnya itu kayak ragu juga ya. Kayak orang mikir, tapi nggak cocok nih ke kalimatnya gitu kan ya. Berarti jawabannya adalah yang di gitu. I doubt that they are willing to. Aku ragu kalau mereka mau gitu kan ya. Gitu. Kalau certainly itu tentu. Padahal nggak cocok nih sama kalimatnya. Really juga kayak harusnya pertanyaan ya, really, tapi nggak cocok juga dengan kalimatnya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Do you understand? Ya. Oke, thank you. Next. Number 16. Antara Bonar dan Putri. Kita lihat. Is it possible to make other people aware of the loss that they can cause? Nah, apakah mungkin untuk membuat orang lain peduli dengan apa ya, that they can cause gitu kan, dengan sesuatu yang mereka sebabkan gitu kan ya. Pokoknya mereka peduli nggak sih sama perbuatan yang udah mereka lakuin gitu kan ya. Terus Putri jawab bla bla bla, I don't think we can make everyone aware of their damaging action. Nah, bla bla bla, aku tidak berpikir mereka akan kita bisa membuat setiap orang peduli dengan aksi berbahayanya gitu kan ya. Nah, berarti harusnya apa? Kan ini tipe kalimat yang ragu juga ya. I'm not sure about it. Oke. Sampai sini bisa dipahami semuanya atau masih bingung? Bisa dipahami, Kak. Paham, Kak. Oke. Bentar ya. Sambil napas dulu, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut. Next. Oke.
Oke, berarti kita ke tipe soal yang kedua nih. Kalau ada situasi kita harus gimana? Nah, bentar ya. Nih, is going to participate, ini akan berpartisipasi di lomba storytelling, lomba bercerita gitu kan ya. Nah, terus Hikmah shows her hope that Fadli will get a prize. Hikmah menunjukkan harapannya kalau supaya Fadli ini mendapatkan apa ya, will get prize itu kayak menang gitu kan ya, mendapatkan hadiah gitu di lomba itu. Kalau mendapatkan hadiah otomatis kan dia menang ya harusnya Fadli itu kan. Terus percakapannya gimana nih? Fadli gini bilang, Hikmah, wish me luck. I will take part in the storytelling competition. Hikmah, doakan aku beruntung gitu kan ya. Aku akan mengambil bagian di lomba bercerita, ya kan. Nah, Hikmah terus jawab gimana nih, bla bla bla. I hope you will win the competition. Berarti kira-kira gimana nih jawabannya? Apakah dia berterima kasih, dimintain doa, malah bilang terima kasih ya si Hikmah? Atau I hope so, aku berharap demikian. I hope so tuh kayak masih ragu sebenarnya. Aku berharap tapi kayak ragu sebenarnya. Kalau I'm sorry aku meminta maaf. Nah, berarti jawabannya yang Sure, D ya. good. Sure, good luck gitu kan ya. Tentu gitu kan ya. Dimintain doa, oh pasti, semoga beruntung ya. Aku berharap kamu akan memenangkan kompetisi gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke. Number 2. Situasinya gini. Fitra has just finished drawing a picture of Tinta, his best friend. Nah, si Fitra baru saja, has just tuh baru saja ya, menyelesaikan gambaran foto, picture tuh bisa potret ya, kayak tahu kan ya kalian tuh gambar orang tuh kan, gambar orang tuh kan nggak harus kayak foto yang dicetak pakai foto ya, tapi kayak sketsa gitu ya. Paham lah ya, kayak gambar orang gitu. Nah, si Fitra ini gambar temennya, si Tinta gitu kan ya. Nah, terus gimana nih? He will present it to her on her birthday. Nah, dia akan menghadiahkan ini, berarti menghadiahkan gambaran tadi itu, si gambarnya Tinta tadi, ke ulang tahun si Tinta nanti. Nah, Dara praises. Praise itu kayak kagum gitu kan. Kayak praise tuh kagum, bangga gitu ya, sama gambar itu, and she's sure that Tinta will like it, dan dia si Dara ini tadi yakin nih kalau si Tinta bakal suka dengan ini tuh apa tadi, gambaran sama gambaran si Fitra, gambaran tangannya Fitra gitu kan. Nah, gimana nih si Dara bilang, Fitra, that's a beautiful picture. I'm sure Tinta will like it. Nah, berarti jawabannya gimana nih? Kalau dipuji, kira-kira jawabnya gimana? Thanks, I hope so too. Oke, berarti terima kasih. Aku berharap juga gitu kan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami semua atau bingung? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya? Oke. Next, number 3. The following are the expressions of hope, except, nah di bawah ini adalah ekspresi dari harapan, kecuali berarti yang berharap nih, tapi yang bukan, berarti yang bukan berharap ya. Nah, kalimat yang bukan harapan, yang A, I hope your father will be okay soon, berarti ini harapan atau bukan? Bukan. Harapan. Harapan ya. Aku berharap ayahmu akan baik-baik saja segera, atau segera membaik ya maksudnya. Nah, berarti ini juga harapan kayak doa gitu kan ya. Nah, jadi kalian udah paham kan tapi bedanya hope sama wish. Udah paham bedanya hope sama wish? Dua-duanya sama-sama berharap. Iya ya, dua-duanya sama berharap. Tapi nah, satunya itu
kayak masih belum pasti, kayak digantungin ya gitu kan. Enggak ya, tapi hope itu sebuah harapan yang pasti kayaknya bisa kita capai gitu. Kayaknya kayak gini nih misalnya, I hope I can go to Bali next year. Saya berharap saya bisa pergi ke Bali tahun depan. Nah, kalian bisa bilang kayak gitu, yakin bisa ke Bali tahun depan karena kalian nabung, kalian punya tabungan dari sekarang kayak gitu. Terus misalnya kalian udah siap-siap nih apa ya? Orang tua kalian bilang tahun depan bakal ke Bali gitu ya. Nah, itu berarti harapan yang kayak bakal terrealisasi, bakal terlaksana gitu ya. Pasti gitu ya. Karena kalian punya rencana gitu ya. Nah, kalau wish itu kalian ragu gitu kan ya. Untuk itu bisa terjadi kayak ya doa lah. Kayak doa gitu kan ya. Antara iya atau enggak gitu. Jadi kayak misalnya gimana ya? I wish I wish I can I wish I can apa ya? I wish I can be president. Saya berharap saya bisa menjadi presiden. Tapi dari sekarang tuh kalian nggak belajar, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya nggak ada yang kalian lakuin deh. Usaha buat jadi presiden gitu. Nah itu ya cuman wish gitu. Ya cuman harapan yang nggak bakal tercapai. Ya belum pasti tercapai gitu. Tapi kalau hope tuh kayak hampir 95 atau 99% tuh yakin iya gitu. Kalau wish tuh masih antara 50-60%-an. Kayak gitu. 50-50 lah. Bisa dipahami ya bedanya hope sama wish? Bisa. Oke, gitu. Nah, kita balik lagi ke soal ini ya. Oke, I have to go to airport. Saya harus pergi ke bandara. Kira-kira ini sebuah kalimat harapan atau enggak sih? Enggak, bukan. Bukan ya. Tapi kalau kalian ragu, cek aja kalimat berikutnya. Let's hope we will pass the national examination. Mari berharap, ayo gitu ya. Ayo kita berharap kita akan pass. Berarti lolos ya. Lolos ujian nasional. Berarti ini harapan juga nggak sih sebenarnya? Harapan. Harapan. Nah, yang di I hope you will success. Jelas banget nih. Sorry, kok kecoret. Jelas banget nih bahwa ini juga kalimat harapan. Jadi benar nih jawabannya adalah yang B ya. Oke, good job. Next, number 4. You hear that your classmate Andy got an accident and his arm was injured when he rode his bicycle yesterday. Kamu mendengar bahwa teman sekelasmu si Andi mendapatkan kecelakaan, maksudnya ya kayak ngalamin kecelakaan gitu lah ya. Nah, and his arm dan lengannya injured, terluka ya kan, terluka nih, terluka, tercakiti ya, terluka ketika dia rode. Rode ini verb 2 dari apa? Ride. Verb 2 dari ride. Artinya apa sih Kak? Mengendarai, menaiki, mengendarai, mengendarai sepedanya kemarin. Nah, what would you say to express your hope about Andy's conditions? Apa yang akan kamu katakan untuk mengungkapkan harapanmu tentang kondisinya Andi? Berarti kalau teman kita itu habis kecelakaan, sakit gitu kan ya, apa yang kita ucapkan? I hope he get well soon. Oke, I hope he get well soon. Aku berharap dia segera membaik atau segera sembuh, segera pulih gitu kan yang ragu, cek aja jawaban yang lain. He should not ride bicycle carelessly. Dia tidak seharusnya menaiki sepeda dengan ceroboh. Waduh, orang lagi sakit malah diomelin ya kan. Benar atau salah kira-kira? Halo? Salah. Salah ya, orang lagi sakit ya jangan dimarahin. Emang dia mungkin ugal-ugalan gitu ya, bisa jadi. Tapi ya seenggaknya ucapkan kalimat yang baik dulu ya. Semoga cepat sembuh gitu.
Ada yang kayak gitu. Kebangetan ya. Seakrab-akrabnya sama teman ya jangan gitu juga ya. Tetap doain yang baik gitu kan. Yang sih, good job. Orang lagi sakit malah good job. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Yang di I have to visit him in the hospital. Saya harus mengunjungi dia di rumah sakit. Benar sih harus berkunjung. Tapi kan yang kita tanyain apa? Kalimat apa, harapan apa yang kita tujukan buat kondisinya Andi, gitu kan? Benar datang ke rumah sakit kalau si Andi di rumah sakit, tapi kan kita nggak tahu si Andi dirawat di mana juga, ya nggak sih? Gitu kan? Nah, benar mengunjungi dia gitu kan kalau sakit benar. Cuman yang ditanya itu kalimatnya apa tuh? Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya semuanya? Bisa, Kak. Oke, aku lanjut deh kalau gitu. Next, number 5. Oke. Ya, ntar ya. Happy birthday to you, Mael. May God bless you. Nah, selamat ulang tahun. Siapa nih? Selamat ulang tahun untukmu, Mael. Semoga berkah, gitu kan ya. Nah, berarti jawabannya kalau diucapin selamat, bla bla bla, terus jawabannya you're welcome. Berarti si Ismail ini bilang apa sih? Thanks. Thanks. Oke, berarti yang di next. Do you know where is Gibril gitu kan? Gibril mungkin ya namanya. I heard. Nah, ini si Alia nanya di mana sih Gibril? I heard he went to Semarang. Aku mendengar, tapi mendengarnya tuh udah kemarin-kemarin gitu kan ya. Dia pergi ke Semarang. His uncle held a wedding party. Pamannya mengadakan pesta pernikahan gitu kan ya. Nah, berarti Alia itu menjawab apa nih? Bla bla bla. He has promised. Nah, dia sudah berjanji untuk ini untuk menemaniku menonton film besok gitu kan. Berarti jawabannya apa? Kira-kira. Kan si Alia nanyain Gibril ada di mana gitu kan ya. Si Nisa jawab si Gibril tuh lagi di Semarang, datang ke tempat nikahnya pamannya, Pak D-nya gitu kan ya. Nah, berarti jawabannya apa tuh? Apakah thank you, congratulations? Tapi congratulations kok harusnya kalau congratulations bilangnya ke Gibril ya, buat si pamannya. Tapi ini kan ngobrolnya sama si Nisa gitu kan. Berarti ini salah ya yang B. Kalau jawaban thank you kita tahan dulu. Nah, I agree with you. Aku setuju denganmu. Noh, kok malah setuju? Kan nanya ya tadinya, maksudnya gitu. Nyambung nggak yang si? Enggak. Enggak ya? Nah, yang di I hope he will go home soon. Nah, aku berharap dia segera pulang gitu kan ya. Nah, berarti kalau A, thank you, he has promised. Thank you itu mungkin bisa jawabannya thank you ya, tapi kita agak nggak nyambung juga sama kalimat si Alia sendiri bahwa dia sudah berjanji menemaniku menonton TV besok. Berarti jawabannya yang A atau D kira-kira? D. D. Oke, good job. Aku berharap dia segera pulang. Karena apa? Dia udah janji mau nemenin aku nonton film besok tuh, gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Oke, aku lanjut kalau gitu ya. Tadi kita mulai jam berapa sih ya? 18.50-an ya, karena kendala sinyal. Harusnya 9. Oh, masih ada setengah jaman lagi. Next, number 7. What do you think about Tangled movie? Oke, I think nih ya, si Harif nanya, apa yang kamu pikirkan tentang film Tangled? Tahu nggak sih film Tangled? Tahu. Tahu, yang cewek mungkin tahu, yang cowok nggak tahu. Entah ya tahu apa enggak. Tangled itu Rapunzel. Rapunzel. Yang rambutnya panjang. Nah, I think it is a good movie. Nah, aku berpikir ini adalah film yang bagus. Although it is animation. Walaupun ini adalah animasi. But it contain many moral values. Nah, tapi ini mengandung banyak
nilai moral. Pokoknya banyak pesan-pesannya deh gitu kan. Walaupun itu cuman kartun gitu kan. Nah, berarti si Haris kira-kira jawabannya gimana nih? Bla bla bla. I think this movie isn't fit for us. Isn't for children. Nah, berarti sebenarnya Haris ini agak nggak setuju ya. Agak nggak cocok buat kita gitu kan. Berarti jawabannya gimana? I don't think so. I don't think so. Aku tidak berpikir demikian. Agak nggak setuju sih sebenarnya si Haris ini sama si Sinta gitu kan ya. Itu. Apakah kamu setuju? Nah, kok malah aneh ya? Kan sebelumnya nggak ada ini ya, nggak ada pernyataan. Kok langsung tanya gitu si Haris? Aneh. Sure, ini bukan juga. I completely agree. Ini juga setuju sebenarnya. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bisa. Kak. Oke, bisa ya. Number 8. What if we want to show our agreement, we can say. Halo, suaraku kedengeran? Kalau kita ingin menunjukkan persetujuan, kita mengatakan apa tuh? I'm with you. Iya, I'm with you. Aku denganmu. Maksudnya aku denganmu tuh kayak bahasa Indonesia itu aku padamu gitu ya. Aku padamu tuh kayak aku setuju nggak sih gitu kan. Kalau I don't think so tuh kayak nggak setuju. Good job ini kayak kerja bagus. Nggak juga ya. Kan ini ditanyain agreement, persetujuan. Kalau thank you juga bukan. Kan berterima kasih gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Yang aku kasih artinya aja ya. Aku padamu. Biar kalian ingat gitu. Aku padamu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, Kalau ada, iya ada apa? maaf boleh izin keluar duluan nggak? Soalnya mau ada rapat keluarga. Oh iya, silakan. Ya, Makasih, Kak. oke, sama-sama. Oke, next ya, aku lanjut. Kalian yang masih di sini. Next, number 9. Bla bla bla, if we play badminton this afternoon. Nah, kita nggak ngerti nih nanyain apa sebenarnya, tapi kita lihat dulu jawaban si Rini. Yes, I agree. Ya, aku setuju. We can ask Nuri and Wahyu to play badminton. Ya, aku setuju. Kita bisa bertanya Nuri sama Wahyu untuk bermain badminton. Terus Rina jawab, that's a good idea. So, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi jawaban si Rini itu yes, I agree. Berarti sebenarnya itu nanyain pendapat nggak sih si Rina ini? Ya nggak? Berarti jawabannya yang mana nih kira-kira? I hope everything is okay if we play badminton this afternoon. Aku berharap semuanya baik-baik saja jika kita bermain badminton hari ini. Tes, suaraku kedengeran? Kedengeran, Kak. Berarti yang A jawabannya nyambung nggak? Enggak nyambung. Nggak nyambung. Ini sebuah harapan. Tapi kok ini jawabannya persetujuan. Salah ya. Nah, ini malah yang B, you are right. Kamu benar. Kalau kita bermain badminton hari ini. Ini juga bukan pertanyaan. Salah juga. Nah, kita lihat yang si, what do you think if we play badminton this afternoon? Benar atau salah nih? Benar, Kak. Benar. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu pikirkan jika kita bermain badminton siang ini gitu kan? Nah, yes, I agree. Ya, aku setuju. Cocok tuh. Nah, kalau yang D, kalau kamu ragu gitu kan ya, jawaban C ini benar atau salah, lihat yang D. May I congratulate you on? Bolehkah aku mengucapkan selamat? Nah, kan aneh ya, nggak cocok sama jawaban si Rini. Berarti jawabannya jelas ya, C gitu. Nah, next ya, berarti number 10. If we want
to ask someone not to tell something, we say. Nah, jika kita ingin mengatakan ke seseorang untuk tidak menceritakan sesuatu. Nah, maksudnya untuk menyembunyikan ya. Jangan bilang ke siapa-siapa deh gitu ya. Berarti kita bilang apa nih? Tell it to others. Nah, di sini not lo ya. Di sini not to tell something. Masa tell it to others? Katakan ini pada orang lain. Berarti benar atau salah? Salah, Kak. Salah. Yang B, don't tell to anyone else. Jangan bilang ke siapapun. Benar atau salah? Benar. 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 Jadi jawabannya yang B. Cuman kalau kalian ragu, cek tuh jawabannya C and D. Yang C, please tell to another. Tolong ceritakan kepada orang yang lain. Salah juga ini. Yang D. Siapa nih? Mailandri, jangan coret-coret ya. Iseng amat. Oke. Yang D. You should tell it to others. Kamu harus mengatakan ini kepada orang lain. Berarti ini juga salah. Benar atau salah yang D? Salah. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Don't tell to anyone else. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Dari aku nggak ada, Kak. Dari yang lain? Enggak. Aku nggak ada, Kak. Mailandri, ada yang mau ditanyain Mailandri? Oh, nggak ada. Getsa, Davina, Ismi, Maica, Mikail, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Enggak, Kak. Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai sini sudah siap untuk UTS-nya? Siap, Kak. Yakin bisa dapat nilai sempurna? Amin. Amin ya. Jadi kalian nggak perlu berpatok sama apa ya? Kalau bahasa Inggris tuh nggak ada yang perlu dihafalin. Yang penting kalian paham tipe kalimat, tipe teks kayak gimana, harus jawab apa, kayak gitu aja. Bisa ya? Kalau gitu nggak perlu